Sekian lama kamu menunggu untuk mana suaranya ini? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini dan apal-apal banget. Kedatanganku ditunggu, sambutlah kedatanganku. Mana salurannya? Terkesima diriku memandang pesonamu. Salah nunjuk nenek-nenek, saya tunjuk. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat bikin lobang. Jawabnya mana? Kurang kompak. Masih semangat gak? Bang Mamat bikin lobang. Lobangnya buat sumur. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Si Fatimah makan sekutang, belinya di Pabuaran. Yang ceramah emang ganteng mirip Aldebaran. Si Fatimah makan tebu, dipetikin sama Bang Udin. Ini jamaah ibu-ibu cantik-cantik mirip kayak si Andin. Nenek-nenek girang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa sa'i di Safa Marwah, pulang-pulang bisa beli tanah, punya mobil mewah-mewah, punya rumah megah-megah, yang ceramah bisa nikah. Kita mati husnul khatimah, amin ya rabbal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'mal. Semuanya suaranya sallallahu ala Allah Allah sallallahu sallallahu ala
sallallahu alaihi. Lebih kencang, hasbunallah ni'mal maula wa ni'man hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir sallallahu isfa' lana bi syafa'ati rasulillah wal karamatil awliya illa bi nurillahi wa bi nuri sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Saya baru kali ini ceramah, di depannya ada kipas gede bener. Ini saya takut sarung saya ngiber-ngiber. Saya takut ibu-ibu ngeliat kolor saya gambarnya Upin Ipin. Bu, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jamala al-wujuda bi'ijati hadratin nabiyina akrami halki wa safwatil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sirri fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama saya absen dulu ya Bu, udah ada kertasnya nih. Dan khusus guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Amin. Dan khusus tadi yang sudah sambutan Bapak Lurah kita Bapak Suhadi SE, Bapak saya juga. Bu, gantengan Pak Lurah apa saya? Mujuk. Nek kualat ini bola. Begitu juga tadi Bapak Dewan kita, Bapak Suhaimi SE. Kita doakan Bapak Lurah, Bapak Dewan selalu sehat walafiat. Tak lupa juga yang saya hormati aparatur pemerintah, khusus Bapak RW Asep Samsudin, ada Pak RW, dan juga Bapak RT Ahmad, ada Pak RT? Nggak ada. Kita doakan Bapak RW, Bapak RT makin sehat, makin barokah, memudahkan hajatnya. Begitu juga guru kita tadi Kori Kiai Haji Wahyudi, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, karena beliau ada acara lagi. Maklum yang namanya bulan Maulid, kalau Kiai sama Ustadz bulan Maulid alhamdulillah banyak. Saya juga banyak, sampai punya kulkas nggak bisa ditutup. Bu, kulkas saya nggak bisa ditutup. Bu, kulkas saya nggak bisa ditutup. Bukan kebanyakan berkat, engselnya rusak. Khusus Ketua Panitia Ibu Ani Suryani, mana ketua? Ada. Masya Allah, luar biasa. Dan segenap pengurus panitia yang sudah menyiapkan persiapan peringatan Maulid Nabi dari kemarin, hatinya lagi entek-entegan baik. Tahu entek-entegan Bu? Tahu nggak Bu?
bahasa Spanyol itu hatinya lagi enteg-entegan mikirin besok jangan sampai hujan, ya Allah besok jangan sampai hujan. Saya bilang gak usah khawatir, kalau nggak mau hujan gampang, taruh kodok di pinggir tenda, taruh di atas, insya Allah kagak turun kodoknya. Dan tak lupa pengasuh Haja Nonon Mariani, begitu juga Bapak Ruslan selaku penghubung, selaku orang tua saya, dan segenap yang lainnya. Ini kalau nulisnya banyak, bacanya banyak, kapan ceramahnya? Bil khusus para asatidah, Ibu Haja dan lain sebagainya, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya, namun tak mengurangi rasa hormat dan mahabbah serta takjim saya. Mudah-mudahan seluruh yang hadir jamaah ibu-ibu yang ada di sini, kita mendapatkan syafatul uzma baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Puji serta syukur tak lupa kita curahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan atas karibaan junjungan baginda alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Bu, masih semangat? Masih semangat? Pengen diri? Kelihatan nggak? Kalau selfie bilang-bilang ya. Iya, jangan lagi mangap di selfie. Ya, Bu, lanjut. Ada foto saya, Bu. Ya, kadang-kadang panitia kudu baik-baik. Banner dipasang foto kiai. Udah selesai maulid kemarin saya lewat, tahu-tahu ada di pinggir jamban. Wah, foto saya di pinggir jamban, Bu. Tega bener. Masya Allah. Dan saya takut dipatil lele. Bu, kalau kita bicara masalah maulid Nabi, kita ngaji dulu ya, Bu. Jangan banyak tawa, takutnya nanti mencret. Kalau kita bicara masalah maulid Nabi, tradisi di negeri kita memang jelas akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dibawa oleh satu jam'iyah yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena yang namanya amaliyah maulid Nabi adalah bentuk cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa yang nyuruh maulid Nabi? Siapa yang memerintahkan maulid Nabi? Nanti ibu di rumah buka Al-Quran surat Yunus ayat 58. Apaan, Bu?
Surat ayat 50. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Allah? Katakan ya Muhammad, sesungguhnya rahmat Allah, karunia Allah yang sangat agung. Falyafrahu, ada bentuk fi'il amr yang dijamakkan, maka bergembiralah, bergembiralah terhadap rahmat tersebut, karena itu yang demikian lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Ulama tafsir dari mulai Syekh Jalaluddin As-Suyuti sampai kepada Syekh Al-Imam Ibnu Katsir sepakat bahwasannya ini dalil, ini firman menjelaskan tentang perintah peringatan Maulid Nabi. Bu, cinta sama Rasul, mana buktinya? Kenal sama Rasul? Kenal sama Rasul? Kenal di mana lo? Yang namanya cinta kan butuh bukti, betul apa betul? Yang namanya cinta bukan sekedar di bibir saja, betul apa betul? Tapi butuh bukti. Benar nggak Bu? Jangankan kita sama Rasul, kita sama suami saya, kalau sama suami kalau udah cinta, masya Allah, benar apa benar? Apalagi kalau dulu lagi pacaran, masya Allah, kata suaminya, Neng, abang jagain kamu, jangan ada yang menyakiti hatimu. Seandainya ada laler yang nempel di kulitmu, abang tidak akan ridho. Abang gak akan ridho. Abang kejar tuh laler walaupun nyemplung sampai ke empang. Lebay. Setahun 2 tahun udah mulai petot. Yang namanya ibu-ibu kan begitu, namanya kita hidup, ya betul Bu. Lagi muda, lagi pada kuat, kulit masih cakep, benar apa benar? Cakepnya luar biasa. Giliran udah tua mak, masa Allah, itu kulit udah kayak kerupuk. Giliran naik motor diajak ngebut sama anaknya, mirip tuh kulit pada geber. Bunyi di motor kepek. Sekarang saya mau tanya, lebih cinta suami apa cinta sama Rasul? Yakin? Serius? Ini apa? Pak? Ya elah, sepi amat bapaknya. Lebih cinta istri apa Rasul? Hah? Dua-duanya? Serakah amat. Bu, kata Rasul, la yu'minu akadukum hatta akuna ahabba ilaiki min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna imannya seorang yang beriman kecuali aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada keluarganya, daripada seluruh manusia. Rasul bilang, aku yang harus lebih dicintai. Kenapa ya Rasul? Maaf, iya. Yang namanya suami, yang namanya anak, belum tentu bisa menjamin kita ke surga. Betul apa betul? Betul apa betul?
Tapi kalau Rasul bisa jamin kita, suami ada bekasnya, betul nggak? Bini ada bekasnya. Apalagi kalau bini meninggal duluan, oh suami girang bener, sampai nginjek kuburan, sampai ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah, kawin lagi begitu. Repot. Kalau kita bicara, maaf, Rasulullah itu luar biasa, Bu. Umat-umat Nabi terdahulu kepengen menjadi umatnya Rasul, pengen jadi umatnya. Makanya kalau kita ngarep surga karena ibadah jauh. Benar apa benar? Sekarang saya mau tanya, ibu sholat aja belum tentu khusyuk, jangankan ibu, saya juga belum tentu khusyuk. Kadang-kadang baru takbir Allahu Akbar, ya si Andin bersambung dah, ya si Andin bersambung dah, udah lagi seru banget lagi, ya lagi sholat mikirin si itu si Andin lagi viral banget itu. Kemarin ada nenek-nenek lagi kekeselan, Bu, nonton si Andin, bener-bener remote dibanting. Jangankan ibu lagi sholat, saya juga sama. Lagi sholat nih, Allahu Akbar, tiba-tiba datang tamu ke rumah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bini saya nyaut, waalaikumsalam. Ngapa Bang Udin? Ustadz ada. Lagi ngapain? Sholat maghrib. Ntar habis isya jangan lupa ceramah, acara 40 hari. Ya, ntar saya sampein. Akhirnya habis sholat maghrib, habis isya saya berangkat ceramah, pulang bawa berkat. Bini nanya, Bi dari mana? Habis acara haul. Di mana? Di Bang Udin. Astagfirullahaladzim, Umi lupa ngingetin. Iya tahu. Kok bisa tahu? Tadi lagi sholat dengar. Ayo, orang ibadah sholat yang kita lakukan, jangan kau beribadah karena mendambakan surga, jangan kau sholat karena takut sama neraka. Kalau seandainya Allah gak ciptakan surga sama neraka, apakah sholat? Maka sholat itu adalah pengabdian seorang hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun. Kita ngarep surga jauh, Bu. Nabi Adam dikeluarkan surga cuman gara-gara salahnya makan buah khuldi. Betul gak, Bu? Adam makan buah khuldi, dimakan atuk nyangkut di tenggorokan. Ini namanya apa? Namanya apa? Makanya kalau cowok punya jakun, perempuan emang makannya rada banyak, apalagi ibu-ibu. Kalau pisang, Bu, gede-gede masih utuh depan guru. Coba kalau di sini sampai bungkusnya digaduk. Nah, ibu-ibu mah masya Allah kalau ngaji tasnya gede-gede bener. Kadang-kadang lagi maulid begini, kadang-kadang kita masih banyak dosa. Benar apa bener? Lagi maulid masih sempet ngomongin orang. Itu siapa itu? Itu si Romla. Mau kayak masuk ya, itu ya. Padahal gue tahu itu boleh ngutang. Temennya ngomong, iya emang bego, emang dia itu udah ngutang lagi. Itu tuh gak jilbabnya juga sama. Emang apa? Itu suaminya kan kemarin curhat sama gua.
lagi maulid. Kagak, mudah-mudahan ibu-ibu di sini mah kagak ya. Kagak ya. Kagak salah lagi. Ya, kadang-kadang main saingan. Kita ngaji bukan buat saingan. Lu ngeliat nggak no majelis ono? Dia mau punya seragam bagus bener ono kan? Kita bikin seragam, emang yang bagus pakai apa? Pakai kaos partai yuk. Ibu-ibu tuh ngajinya rajin dari Senin sampai Minggu full. Tapi kadang-kadang durhaka sama suami. Bang, gua mau ngaji bang. Itu ntar jemuran kalau gerimis lu pindahin. Saya bu, saya nih saya. Ya sama. Di sini baik kelihatan ustad. Kalau udah di rumah kelapa-kelapa. Kasihan apa? Bener gak? Bener gak? Ibu mau ngaji minta izin sama suami, wajib bu. Kenapa ada izin belum? Bawa duit? Banyak? Hah? Ini makanya kalau itu Siti awak makan buah uldi, yang dimakan dua. Pasti makan dua, untung nyangkutnya di dada. Buah uldi ini, Pak. Buah uldi, Pak. Pak. Buah uldi, Pak. Buah uldi. Untungnya di dada. Coba kalau di dengkul, anak minta netek ya lo kan begini. Untung di dada. Buah uldi, Pak. Makanya bisa nangkring Bapak. Makanya bayi perempuan sama bayi laki beda ya Bu. Bedanya apa? Kalau bayi perempuan suka susu sampai usia 2 tahun. Kalau bayi laki suka susu seumur hidup. Nah tanya Kong masih doyan susu no? Bener gak Kong? Benar. Bu, Adam sama Hawa turun cuman gara-gara dosanya satu. Kita dosanya banyak, ngarep surga. Kagak nyingkrong. Bener nggak? Bener nggak? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul mau wafat, yang dicari bukan istrinya, yang dicari bukan anaknya, yang dicari bukan keluarganya, tapi yang dicari ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beda sama kita. Kita mau mati masih mikirin banda, ucup, ucup, markona, markona, romlah, romlah, ngumpul, ngumpul, ngumpul. Baba lu udah mau kagak ada ini. Oh no, warisan jangan pada berebut. Udah gua bagiin atu-atu. Cuman di sono ada toko no di depan, jangan lu jual. Emang apa Baba? Punya bini muda gua. Tapi Rasul yang dipikirin umatnya. Bu, ada jaminan Rasul buat kita. Ketika Jibril datang, Rasul mau meninggal saja, itu Ijrail minta izin. Ijrail minta, sampai Jibril datang, Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, jaminan apa yang aku dapat dan jaminan apa yang didapat buat umatku? Turun hadis qudsi nih Bu. Hadis qudsi itu hadis yang disampaikan melalui lisannya Rasul tanpa perantara Jibril. Itu namanya hadis qudsi. Hadis apaan? Qudsi.
Mudsi apa turun nih? Inni haramtul jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta wa haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Apa kata Jibril? Aku haramkan surga bagi para nabi-nabi yang lain sebelum engkau ya Rasul masuk lebih awal. Masya Sallu ala Muhammad, Sallu ala Muhammad, Sallu ala Muhammad. Ditanya lagi, lalu umatku bagaimana? Kata Jibril, aku haramkan surga bagi umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk lebih awal. Masya makanya Bu, kita kudu cinta sama baginda Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad. Cinta nggak Bu? Cinta nggak Bu? Bagaimana cara cinta kita sama Rasul? Kenal Rasul enggak? Makanya kita kenal Rasul dengan melalui riwayat Nabi. Ulama membuat perawi, ada Saraful Anam, ada Barjanji, ada Ad-Diba, ada Simtud Duror. Itu mengisahkan tentang sejarah Rasul. Dari situ kita kenal, dari situ kita tahu tentang sejarah baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya dipakein tuh lagam. Ada hadroh. Hadroh itu apa? Hadir. Kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad dinamain hadroh. No, ada marawis. Masya Allah, saya bangga nih ibu-ibu. Nih ibu-ibu pinter banget main marawis. Ya enggak? Kita doain ya. Ada yang main marawis kan tadi ya? Kita doain dah. Masya Allah, itu tangan pada kapalan biarin deh. Karena yang digebuk nanti buat syafaat. Amin ya robbal. Cuman jangan dipraktekin sama suami ya. Habis suami pada jontor. Bu, Bu, kalau kita mau neladani akhlak Rasul bagaimana? Ini boleh minum dulu nggak? Boleh. Ibu Yanti. Masih boleh kan? Ya ketemu air putih lagi. Udah murni, bener lagi ikan cupang gue hidup ini. Tapi nggak apa-apa Bu, yang penting saya minum dulu ya. Saya minum dulu ya. Jangan liatin loh. Ini sampai jam berapa ini kira-kira? Bu? Sampai subuh Bu? Ngundang menyewa. Bu, lanjut. Lanjut. Kalau kita cinta sama Rasul maka teladani. Apa yang perlu kita teladani? Akhlak Rasul. Kalau nyontoin akhlak Rasul kita nggak sanggup. Benar apa benar? Rasulullah tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit. Rasulullah makannya dikit, kalau kita dikit-dikit. Benar apa benar? Apaan be digegarus. Makanya kan di Indonesia mau makanan serba ada, sampai es pocong dimakan. Terus rembet itu es pocong dimakan, nggak tanggung-tanggung. Es pocong dimakan, gula dari pasir dimakan, penyakitnya macam-macam, galak urat diasemin, nggak tanggung-tanggung penyakitnya. Stroke, jangankan stroke, sember aja berat. Stroke ya mulut buah itu dimakanin. Masya Allah macem-macem. Kemarin nggak tanggung-tanggung bakso dari mercon dimakan, bakso dari dimakan juga. Jangan Bu,
Jangan, kalau soto dari janda nggak apa-apa. Bu, minimal apa? Yang pertama, hidupkan sunnah Rasul. Kalau kita ngikutin sunnah Rasul nggak sanggup, minimal apa? Kemana-mana jangan lepas sama doa. Karena kita kenal doa itu berkat Rasul. Rasul ngajarin ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, tabi'un, terus lanjut sampai kepada para waliullah, sampai kepada ulama, sampai ini di kampung apa ini? Guru-guru kita ngajarin. Makanya guru-guru kita mah sabar bener. Berapa bener? Berapa bener? Berapa bener? Apalagi ibu-ibu kalau ngaji, masya Allah demennya luar biasa. Rajin bener sama sholawat, bener nggak? Salatullah salam. Salatullah salam. Yasin Habibillah. Haji Romlah datang. Assalamualaikum. Ji datang dulu Ji. Iya udah dah, lu duduk belah pojok sono, lu cari tempat yang enak. Lanjut lagi. Salatullah salam. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Assalamualaikum. Datang lagi tuh Haja Nonon. Itu yang lagi selawat ngomong, lu datang aja Nonon, duduk dan yang pojokan, no ambal lu siapin ya, begitu. Salam salam datang lagi Siti Rohani. Ya udah Siti, lu udah datang, ya udah lu datang dah sana, lu duduk belah pojokan sono, karpet lu belum siapin. Salatu salam Rasulillah. Salam Yasin Habibillah. Assalamualaikum. Datang lagi dah tuh ya Ibu Ani Suryani, katanya udah ya, lu duduk belah pojok sono, jangan lupa ntar berkat kiai siapin gitu. Bu, kalau cinta sama maulid Nabi, cinta sama Rasulullah, maka korbankan apapun yang kita punya. Betul apa betul? Bawa duit Bu, bawa duit. Yang punya duit keluarin ya, kita sedekah. Yang punya emas, emasnya taruh. Yang punya apaan be, yang punya gelang, yang punya cincin, yang punya anting, naruh ya. Yuk sama-sama keluarin yuk, pungutin dah amal ya. Mana panitia? Ya di saya panitia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa
sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut Bu, lanjut Bu, terus emang gue tukang parkir Bu. Maka hidupkan sunnah minimal apa? Kalau kita ngikutin sunnah Rasul, ngikutin akhlak Rasul, kita nggak nyanggup. Rasul makan saja kalau umumnya ngunyahnya 33 kali. Kalau kita besok belum kelut masih makan baik, benar apa benar? Makanya minimal apa? Baca doa, keluar rumah baca, masuk musola baca, masuk kamar mandi baca, keluar kamar mandi baca. Jangan lupa pakai celana. Benar apa benar? Semua diajarin, sampai fikih diajarkan dari ulama-ulama kita, nyambung sanadnya ke Kanjeng Nabi. Makanya kalau cari guru jangan sembarangan, cari guru yang sanadnya nyambung kepada baginda besar Nabi kita, Nabi Muhammad. Al-Imam Ibn Sirin di dalam kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari menjelaskan di situ, al-ilmu din fanzuru amman takhuduna dinakum. Kalau kau cari ilmu agama, maka lihatlah siapa gurumu, siapa sanadnya. Jangan sampai sembarangan guru. Kalau udah sembarangan guru, takutnya nanti belajarnya sama Google. Kalau salah situsnya akhirnya gampang-gampang ngabirin, gampang-gampang bid'ain, ngapain lu doain orang mati kagak nyampe. Nah, gampang jawabnya, lu be dulu mati, kalau nggak nyampe lu WA gua. Rasul udah ngajarin ziarah, memang dulu dilarang, tapi disambung ada hadisnya. Fazuruha, maka berjarahlah kamu. Kenapa? Karena posisi imannya seorang muslim di zaman itu sudah mulai kuat. Rasul jarah, makanya Rasul ngajarin tuh. Bahkan Rasul nggak tanggung-tanggung tiap tahun ngadain haul. Haulnya Rasul beda sama kita. Rasul kalau ngadain haul tiap malam Jumat datang ke Jabal Uhud mendoakan orang-orang yang mati syahid. Turun ayat Assalamualaikum bima sobartum fanikma uqbaddar. Itu asbabun nuzulnya, Bu. Makanya kalau ada yang bilang dikit-dikit nggak nyampe, dikit-dikit nggak nyampe, kopinya kurang itu. Benar apa benar? Benar apa benar? Jangankan Quran. Maaf Bu, sekarang saya mau tanya, ada handphone? Punya?
Kagak, susah amat. Ibu-ibu mah pasti punya HP, karena saya yakin dikit-dikit selfie. Makan jengkol, makan ayam, makan karuk, makan soto, makan kodok. Lagi di mobil, mending mobil dia, mobil orang. Bu, handphone ada. Ibu ada di sini, telepon ke Mekah, nyampe nggak? Nyampe nggak? Kenapa nyampe? Mi, kenapa nyampe? Ada sinyal? Mana sinyalnya? Kelihatan? Kelihatan? Kok tahu? Kok nyampe? Sinyalnya mana? Kagak ada, tapi buatan manusia saja sampai, apalagi Quran, apalagi doa pasti sampai. Jangankan sinyal, Bu, saya tanya di sini, kira-kira udah pada kenal sama kentut? Ini pada bisa ngentut nggak? Ada 3 orang kentut di sini, saya yakin pada celinguk-celinguk. Ada yang kentut, baunya nguplek, mirip kayak tikus kejepit. Yang satu nengok, lu ngentut ya? Bener kagak? Oh no, si Siti kali, si Siti. Ti, lu kentut? Enggak. Sampur geledek dah gua. Enggak kentut. Siapa kentut? Oh no, lagi pakai jilbab merah kali kentut. Jilbab ngomong merah, ngomong enak gue, lu kentut juga kagak gua. Cuman gara-gara kentut berantem. Kelihatan nggak kentutnya? Tapi ada. Apanya? Wah, ini berarti korban kentut ini. Sama kentut sendiri aja kita nggak kenal, betul nggak? Tapi ada. Bu, kentut, masya Allah, Bu, kadang-kadang gara-gara kentut orang bisa berantem. Benar apa benar? Benar apa benar? Ini saya yakin nih, lagi nguplok begini ada kentut aja nih, ujuk dah, masya Allah. Makanya kentut juga macam-macam. Ada yang namanya kentut latif, tuh kentut namanya kentut lembut, suaranya bagaimana? Itu kalau udah bau, mau juga menjelek, Bu. Itu namanya kentutnya latif, lembut. Saking lembutnya, baunya, naudzubillah. Ada kentut yang namanya kentut tawasud. Apa itu? Tengah-tengah, sedang. Bagaimana bunyinya? Itu yang tengah-tengah. Ada lagi yang kubruk, rada gede, berebet. Ada lagi yang paling ekstrim. Ini kentut berjamaah. Bunyinya bagaimana, Ustaz? Itu dicampur sama cepiritnya. Diakhiri sama mat arit li sukun. Benar nggak, Bu? Benar nggak, Bu? Tapi anehnya, nikmatnya, kalau nyium kentut sendiri kagak bau. Ibu kentut nih, Bu. Aduh, kentut nih, coba cium dah, kagak bau. Tapi kalau kentut orang, itu kok bisa begitu ya? Nikmat gak, Bu? Artinya apa? Orang meninggal dunia saja didoakan pasti nyampe. Jangankan yang meninggal, yang hidup saja pengen didoain, betul nggak? Makanya Rasul udah ngajarin tuh, kalau kamu masuk ke tempat kuburan, jangan lupa ucapkan salam. Apa salamnya, Bu? Assalamualaikum ya ahlal, atau ya ahlad diyar. Sekarang saya mau tanya, ketika ibu mengucapkan salam di kuburan, emang di kuburan ada siapa? Ngapa lu salam? Karena mereka dong cuman kagak nyaut. Kalau nyaut lo serem. Assalamualaikum ya alal kubur. Dia jawab waalaikumsalam.
Ngapa cucu? Jangankan ibu, saya lari paling ngibrit depan. Itu doa bukan? Keselamatan bagimu wahai penghuni. Makanya salamnya orang mati sama orang hidup beda. Kalau orang hidup jangan dipakai salam begitu. Kalau ibu lagi main sama ibu aja nonon, rumahnya jangan assalamualaikum ya halal kubur. Raja nonon marah, emang gue udah mati. Bego lu ya, begitu tuh. Artinya apa? Rasul udah bilang salam saja itu mayit bisa tahu. Apalagi ketika mayit kita ziarah ke makam orang tua kita, dibacain Yasin, dibacain Quran, otomatis itu menjadi apa? Dalam kitab Nihayatul Zain dijelaskan hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiahnya orang mati adalah doa dan istighfar. Makanya ibu pentingan jangan sampai nggak bisa datang ke kuburan cuman bawa bunga sama ember, ngomong sama emaknya, emak maafin saya kagak bisa ngaji, cuman saya bisanya bawa bunga sama ember. Itu airnya juga penuh bener mak, biar kuburan emak cakep. Nih saya bungain, tuh kan cakep. Disiram dah tuh sama airnya banyak bener. Emaknya ngomong banjir goblok. Bu, cinta sama Rasul. Apalagi yang kedua, kalau kau cinta sama Rasul, jangan lupakan mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Apa mukjizatnya? Al-Quran. Ngaji kadang-kadang maaf, maulid rame, jikiran rame, tahlilan rame, ngaji Quran atau dua. Benar apa benar? Benar apa benar? Pada Al-Quran itu mukjizat Nabi yang bakalan jadi syafaat nanti ketika kita di liang lahat ditanya, ma imamuka, siapa imammu? Kalau kita nggak pernah ngaji, maka niscaya itu Quran bersaksi. Kata Quran selama hidupnya dia nggak pernah megang Quran. Quran cuma jadi perhiasan. Makanya benar tuh kata Roma, membaca WA jadi kebutuhan. Ya mana suaranya? Saya sampai seret-seret ini. Membaca WA jadi kebutuhan. Ngontreng. Belah sono dulu, sini diem. Oh iya, begitu bu. Oh iya, gitu. Bisa. Membaca WA jadi kebutuhan. Belah sono, lu mah nyamber lah sih. Diam, belah sono. Saya mau nyoba lebih kompak lah. Kita harus menciptakan kekompakan, betul apa betul? Jangan sampai bercerai membaca WA jadi kebutuhan, sedangkan Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakan. Diem baik kak. Woi sawan apa ya? Bahasa Arab katanya kampungan. Oya. Oh masa iya gitu. Bu, jangan sampai Quran di rumah kita nggak pernah kita buka. Kalau kita bukti cinta sama Rasul, kau cintai mujizatnya. Ini kan fakta. Bener nggak Ustazah? Bener nggak Ustazah? Anak ajarin. Jangan sampai kita punya keluarga di rumah kagak pernah bisa baca Quran.
Itu rumah mainan kerjanya TikTok, mulu TikTok. Nah, nenek-nenek lagi nyanyi lagu TikTok. Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terujung. Hafal. Tapi kalau Quran enak nggak Bu? Sholawat enak nggak Bu? Adem nggak Bu? Jangankan kita yang hidup, yang mati saja kalau dibacain Quran, kalau dibacain sholat pasti diem. Orang mati saja kalau dibacain Quran sama sholat pasti diem. Nah iya diem, kalau dia nyaut kan kabur kita. Bu, yang paling penting kalau ibu cinta sama Rasul, Quran jangan diting. Jangan sampai anak kagak bisa ngaji, anak ajarin. Kalau bisa satu keluarga bisa ngaji, suami juga bisa. Jangan sampai nggak bisa, repot Bu. Anak nggak bisa ngaji, sekali bisa ngaji kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ibunya, anak gua bisa ngaji. Lama tak minum. Nah suaranya bagus juga ya. Kata anaknya, lama tak minum. Kata ibunya ngomong lagi, wih cakep banget suaranya anak gua bisa ngaji dah. Lama tak minum kopi torabika. Ibunya ngomong, lah ini kok ada torabika ya? Minum kopi torabika sambil ngisep samsu. Lah ibunya ngomong lagi, lah samsu ada juga ya? Ini kacau. Betul nggak Bu? Penting ngaji. Kadang-kadang nggak bisa ngaji repot. Cuman gara-gara salah majrur. Ada tuh Bu, tuh. Bukan di sini ini mah. Ini RW sama RT mau jadi imam bingung. RW nggak bisa ngaji, RT-nya bisa. Dorong-dorongan lah tuh. Weh lu maju lu, agak dah. Ente beda teh. Kan kalau ente mah bisa, gua bisa, cuman kagak berani. Cuman kan ente RW berani. Cuman ntar kalau salah gue yang benerin. Tuh RW maju, baca Fatihah lancar. Kira baca Al-Qadar bener-bener keder. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata RT, ya tul til. RW kan bingung ya. Wah kayaknya yang kedua til nih. Udah ini mah til, bukan tul, ini mah kayak salah. Til udah ini til. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata RT, ya til tul. Itu RW bingung, ini yang bener tul apa til ya? Gua baca til, dia baca tul. Gua baca tul, dia baca til. Dia nengok ke kesalahan. Lu RT bagaimana sih? Gua baca til, lu baca tul. Gua baca tul, lu baca til. Ujung-ujungnya sholat kagak berantem iya. Cuman gara-gara tul sama. Harusnya kan filailatil. Baca majrur tuh. Karena ada harfun jar. Kalau secara ilmu nahwu, ilmu sorobnya, maka penting ngaji, jangan ditinggal. Kalau engkau cinta sama Rasul, maka cintailah mukjizatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang terakhir, kalau kita cinta ingin meneladani akhlak Rasul, maka yang paling penting apa? Sering menyebut namanya. Sepelit-pelitnya manusia, rajanya pelit. Ada orang paling pelit,
buntut gasir, pantat buluk. Ada yang paling pelit. Siapa yang paling pelit? Kalau disebut nama Muhammad, Muhammadur Rasulullah, dia tidak mau bersolawat. Makanya kalau ibu dengar nama Sallu ala Muhammad, yang bener lah, Sallu ala Muhammad, Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik. Tapi Muhammad yang mana dulu? Kalau Muhammadnya tukang suku tengah jangan Bang Muhammad Sulani. Tapi kalau Muhammadur Rasulullah baru disebut Allahumma. Dari mana nama Muhammad? Ibu biar tahu nih, nama Muhammad itu pemberian Allah langsung perantara malaikat Jibril diberikan kepada ibunya Rasul. Siapa ibunya Rasul? Siapa ibunya Rasul? Siti Margona. Siti ibu nih, dengerin, dalam kitab Sirah Nabawi Al-Imam Ibnu Hisam menjelaskan, ini jarang dikupas nih Bu. Inna Aminatan binta Wahb bin Ummu Rasulillah, ketika Aminah sedang mengandung Rasulullah, ternyata datang malaikat Jibril. Ketika datang malaikat Jibril, fakila, berkata itu Jibril, qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah, sesungguhnya engkau sedang mengandung seorang pemimpin dari para nabi, pemimpin umat. Wasumia Muhammad, dan berilah nama dia Muhammad. Ternyata nama Muhammad pemberian Allah, maka enggak sembarangan ya Bu. Nama itu luar biasa. Ibunda Rasul lagi ngidam Rasul, nggak ngalamin sakit perut Pak. Ibunda Rasul lagi ngambil, lagi hamil, nggak ngalamin sakit perut. Bahkan Rasul ketika dilahirkan sudah dalam keadaan sujud. Rasul dilahirkan sudah dalam keadaan khitan. Masya Allah. Bahkan nggak tanggung-tanggung, ibunya Rasul lagi hamil kagak ngidam. Beda sama ibu-ibu, beda sama bini kita. Kadang-kadang bini kita mah ngidamnya minta apaan baik. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya punya bini lagi ngidam pengen makan kecapi, jam 12 malam suruh nyari makan kecapi. Mau nyari di mana? Yang lucunya ada bini ngidam pengen nyium ketek suami. Ada di sini. Ada di sini. Nggak tanggung-tanggung. Tapi anehnya kalau ibu-ibu ngidam kagak ada yang benci sama duit. Betul apa betul? Nggak ada yang ngidam sama benci sama duit. Wah, ini neng duit neng. Enggak bang, gua lagi ngidam, gua lagi benci sama duit. Nggak ada tuh. Benar apa benar? Makanya anak muda, kalau kau cari perempuan yang solehah, jangan cari perempuan yang pintar nyari duit. Emang apa? Naruh di mana baik ketemu. Benar. Saya punya istri saya minta duit, Bi, bagi duit Bi. Maaf, Abi nggak punya duit. Emang apa? Ini ceramah kagak ada panggilan, lagi COVID. Sekali ada panggilan nunggu dulu. Innalillahi. Bi, tadi ketemu duit di kitab, lagi beresin kitab. Jangan dipakai neng, itu duit sial. Emang apa sial? Udah gua umpetin ketemu juga. Oh. Jadi kalau merasa cinta sering sebut nama Nabi. Kalau kita sering nama Nabi Muhammad kita sebutin, apalagi sholawat. Masya Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi, apalagi kita harus selawat kepada Nabi. Nggak tanggung-tanggung, bahkan selawat dijadikan rukun sholat. Ada rukun sholat?
di mana? Posisinya di mana? Lagi tasyahud awal sama tasyahud akhir. Yang rukunnya tasyahud. Ada sholawat nggak? Baca sama-sama. Allah. Bagus. Kadang-kadang kita sering keder tuh ya. Ini Muhammad Ibrahim ya. Ibrahim apa Muhammad ya? Muhammad apa Ibrahim? Itu lagi tasyahud kagak sudah kagak salam-salam itu. Sampai lakinya bingung. Ini ngapa ya bini gue sawan kali ya? Artinya apa? Kalau ada yang menganggap sholawat itu bid'ah, sholawat itu adalah perkara yang sesat, justru mereka itu justru maaf, berarti sama hanya menganggap Rasulullah sesat. Na'udzubillah. Kalau kita mau pikirin saking luar biasanya tuh sholawat, makanya ditaruh di tasyahud akhir, bahkan gak tanggung-tanggung jadi rukun. Bahkan luar biasanya orang mau beriman kepada Allah kudu ngucapin syahadat. Ada 2 kalimat, nggak cukup kalau dia cuma ngucapin syahadatullah saja. Kalau tidak mengakui Nabi Muhammad, maka jelas peringatan Maulid Nabi ada peringatan yang luar biasa. Bahkan orang yang bahagia senang dengan peringatan Maulid Nabi, jangankan kita Bu, ada satu syair. Ibu nanti cari dalam kitab Al-I'lam, Al-I'lam bil Fatawil Ulama, dijelaskan oleh siapa? Syekh Nasiruddin Ad-Damaski, dikutip oleh Abuya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dijelaskan di situ apa? Wa idza kana hadza kafirun ja'a jammuhu bitabbat yadahu bil jahimi muhallidan wa ata annahu fil yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Apa di dalam syair tersebut? Ada seorang kisah bahkan disinggung dalam Quran, yaitu Abu Lahab yang kafir. Bahkan Abu Lahab itu dinukilkan, bahkan disinggung sama Allah, yaitu surat tahu surat Al-Lahab apaan? Tabbas yada Abilah. Tapi ketika Rasul dilahirkan, Abu Lahab senang, bahagia, bahkan gak tanggung-tanggung memerdekakan budak Suwaibah. Sehingga ketika hari Senin, di hari Senin Rasul lahir, itu pula Abu Lahab diringankan siksanya karena senang kelahiran Rasul. Famazunnu bil abdi alladzi tula umrihi. Apalagi orang yang kayak kita, yang setiap hari bahagia senang sama Rasulullah. Bi ahmada masruran wa mata muwahidan, maka niscaya kita bakalan dapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Masya, sekelas Abu Lahab saja masih diringankan siksanya, apalagi sekarang saya mau tanya, yang tahu nama Rasulullah sampai murah, angkat tangan. Saya bagi duit 50.000. Bu, ada yang tahu? Ini terakhir nih, yang tahu nama Nabi Muhammad sampai murah, saya kasih duit 50.000. Serius nih? Mana? Oh sini gua aja. Tepuk tangan buat gua aja. Di atas ya. Di bawah apa di atas? Biar kelihatan. Gua aja. Siapa gua aja? Coba. Sayyiduna Muhammad. Gua aja. Bentar dulu ya. Sini, ngeliat dulu ada duitnya kagak.
Ya iya kita dulu. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Husay bin Kilab bin Murad. Masya Allah, tepuk tangan. Ibu kudu tahu ya Bu ya, Bu Haji nggak mau duit Bu Haji, dan itu ngapa langsung duduk? Ngapa langsung duduk? Berapa nih Bu? Bu aja. Berapa ini Bu aja? 50.000. Bu aja mau? Bener. Hadiah. Ini yang ngasih yang nggak sembarangan loh dari saya loh. Iya. Bu aja mau? Mau. Alhamdulillah. Katanya mau. Ini Bu aja. Ya. Ya. Jadi begini Bu. Nanti Ibu minta nasabnya beliau, nama biar tahu. Jangan sampai kita ngaku cinta sama Rasul tapi nggak kenal nama Roh. Betul nggak? Iya. Ini Bu aja berapa tadi? Berapa ya? 50.000. Iya. Iya nih Bu aja. Makanya. Amin. Alhamdulillah Ustaz. Doain saya ya. Iya. Amin. Bu, udah ya tahu ya, udah segini baik ya, udah lama. Mudah-mudahan nanti ya kalau kangen tinggal ngundang lagi ya, tinggal nulis aja nih di bawah ini nih. Doain saya biar sehat ya Bu, karena hari ini saya langsung ke Cilodong, dari Cilodong saya langsung ke daerah Ciputat, banyak banget undangan. Alhamdulillah berkah ya Bu. Kemarin ada undangan suruh ceramah di Lubang Buaya, saya tolak. Habis kita dimakan buaya. Ya ada yang nelpon lagi undangan di Kalideres, nggak mau saya, nganyut. Terakhir nelpon lagi, saya suruh ceramah di Balikpapan, nggak mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.